Terima kasih untuk ruang yang telah dibuat untuk membincangkan jejaring budaya baru di masa pandemi dalam International Conference on Indonesia Culture. Saya Lian Gogali akan membicarakannya dari pengalaman kami bersama di Poso, Sulawesi Tengah dalam upaya bersama membangun jejaring budaya baru yang memaknai ulang kesaling ketergantungan antara manusia dan alam. Saya akan memulai dengan menceritakan bagaimana sejarah epidemi di Poso sejak dahulu sebelum COVID-19 ada dan telah menciptakan kebudayaan serta sebuah kebudayaan baru yang merefleksikan kembali hubungan antara manusia dan juga antar manusia dengan alam. Di Tanah Poso sendiri, pandemi sudah terjadi sejak tahun 1902, yaitu kolera, lalu ada cacar tahun 1908, menyusul penyakit pernafasan yang tidak teridentifikasi pada tahun 1911, kemudian kolera pada tahun 1915, lalu flu Spanyol tahun 1918. Ada juga malaria yang tahunnya tidak teridentifikasi, kemudian sekarang COVID-19. Catatan tentang sejarah pandemi ini ditulis oleh seorang ahli linguistik Belanda, Dr. Adriani. Catatan Adriani ini mengkonfirmasi pula bahwa angka kematian akibat berbagai pandemi ini sangat tinggi. Misalnya pada tahun 1911, sekitar 10% populasi di sekitar Danau Poso terinfeksi dan dilaporkan meninggal karena sakit paru-paru. Dan kemudian jumlah penduduk Poso berdasarkan sensus resmi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 sampai 1909 adalah sejumlah 21.977 orang. Nah, jika data ini dipakai sebagai rujukan, maka kira-kira kematian akibat epidemi atau pandemi yang terjadi berjumlah sekitar 2.000-an orang. Nah, pada saat pandemi terjadi berulang di Poso, saat itu pemimpin spiritual Tanah Poso adalah perempuan yang disebut sebagai Tadung Burake. Tadung Burake ini dipercaya sebagai seseorang yang mampu menjembatani dunia spiritual dengan manusia melalui alam. Salah satu kebijakan yang kemudian diambil oleh Tadung Burake di semua masa pandemi adalah melakukan isolasi kampung. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai lockdown, dan kemudian menandai desa. Jadi cara untuk lockdown itu adalah dengan menandai desa yang terpapar dengan menggunakan kain putih. Lalu kebijakan yang menyusul kemudian adalah kebijakan yang menggantungkan hidup manusia pada alamnya dengan mengorganisir ketersediaan pangan untuk mencegah wabah kelaparan yang biasanya mengikuti seluruh pandemi pada tahun-tahun setelah pandemi itu. Karena itu kemudian saat pandemi COVID-19 terjadi di Poso, sebenarnya ingatan atas sejarah yang pernah terjadi di Poso dibincangkan kembali oleh orang-orang tua. Dalam percakapan yang sangat intens dikemukakan kemudian tentang hubungan manusia dengan alam dan tentang hubungan antara manusia yang berkaitan dengan alam. Sehingga pandemi COVID-19 dilihat sebagai sebuah ruang jeda yang vulgar, memberikan peringatan tentang mendesaknya kita memeriksa hubungan antara manusia dengan alam, memeriksa ulang seluruh konsep berpikir dan mekanisme yang selama ini kita percayai tentang posisi manusia pada alam, tentang kekuasaan manusia pada pengelolaan alam, dan tentang bagaimana manusia seringkali menjadikan alam sebagai objek pemenuhan kekuasaannya. Pada saat yang bersamaan sebenarnya peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi dalam masyarakat juga mendorong atau mendesak pemikiran ulang tentang hubungan manusia dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa sendirian dan tidak bisa tidak saling tergantung. Dalam hal inilah kemudian pandemi mendorong sebuah jejaring budaya baru yang dimulai dari sebuah pemeriksaan kembali pengetahuan, mekanisme termasuk bahasa yang digunakan manusia terhadap dirinya dan juga terhadap alam. Bagaimana membincangkan ini di dalam prakteknya saat pandemi di Poso? Saya akan membicarakannya dengan melihat prakteknya. Ada proses memeriksa ulang mekanisme komunitas maksud saya gini, proses memeriksa ulang mekanisme komunitas mendapatkan sebuah
cara untuk jalan pulang bagi solidaritas. Sebuah jalan pulang untuk bersolidaritas kembali. Karena jika sebelumnya mekanisme hidup individualis atau yang berorientasi pada profit, ekonomi menjadi mekanisme normal yang membudaya, pandemi itu seperti memanggil pulang mekanisme dalam komunitas untuk bersolidaritas. Salah satu prakteknya adalah proyek masak untuk kawan. Proyek masak untuk kawan ini adalah proyek memasak untuk teman, untuk saudara atau siapapun yang mengalami kesulitan akses pangan sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Kesulitan akses pangan ini dikarenakan tidak memiliki stok makanan, sedang dalam kondisi sakit, tidak bisa pulang kampung, rentan terpapar COVID-19 atau juga karena kesulitan ekonomi. Dan semua ini dialami oleh warga pada masa-masa awal pandemi. Nah, proyek ini memang dimulai oleh Forum Sudut Pandang di Palu yang menghadapi langsung kesulitan warga miskin di kota termasuk juga mahasiswa yang sebagian besar dari kampung dan tinggal kos-kosan di kota. Mereka menghadapi sendiri soal ketidaktersediaan pangan di masa pandemi saat PPKM diberlakukan. Gagasan ini kemudian disambut oleh Institut Mosintowo di wilayah Tentena yang memiliki akses lebih terhadap ketersediaan pangan dan ruang gerak yang lebih memungkinkan dalam penyediaannya. Di Masak Untuk Kawan ini, teman-teman di Tentena mengumpulkan bahan-bahan makanan yang berasal dari kampung-kampung, mengirimkannya ke Palu sebagai pusat ibu kota Sulawesi Tengah, dan itu dikelola atau diolah menjadi makanan yang siap dikirimkan atau siap dibagikan oleh kawan-kawan Forum Sudut Pandang. Ruang solidaritas dalam komunitas sebagai sebuah jejaring budaya yang baru juga melahirkan kerjasama lintas komunitas. Kerjasama ini didorong dari sebuah kesadaran manusia atas peristiwa alam yang sedang terjadi, yang sedang membentuk budaya baru tentang bagaimana hidup dijalani. Nah, kesadaran ini mengambil alih cara lama yang sektoral atau sendiri-sendiri, mengubahnya menjadi kerja bersama. Salah satu prakteknya kalau di Poso adalah kehadiran posko-posko saling jaga yang digerakkan oleh komunitas di berbagai desa, terutama digerakkan oleh kelompok perempuan. Posko saling jaga ini sebuah gerak bersama komunitas yang hadir atau dihadirkan untuk saling menjaga, untuk bekerja sama secara komunal dalam menghadapi pandemi dengan kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas yang saling terkait dalam pencegahan penularan COVID-19. Posko saling jaga ini memang dikembangkan namanya oleh Jaringan Gus Durian dan sudah dikerjakan 1 minggu setelah Indonesia dinyatakan darurat pandemi COVID-19, digerakkan oleh komunitas perempuan saat ini. Sejak awal pandemi di kurang lebih 100 kampung di 4 kabupaten, khususnya di Poso, Morowali, dan juga Donggala serta Parigi. Lalu kemudian yang terjadi dalam pandemi, ruang-ruang kerja baru jejaring kebudayaan ini, pandemi ternyata tidak hanya mendorong mekanisme kebudayaan baru yang sebenarnya sudah ada, tapi sudah mulai ditinggalkan, tapi juga membangun jejaring pengetahuan baru di dalam komunitas. Pengetahuan bersama tentang peristiwa yang sedang terjadi untuk dipahami dan direspon dalam membangun kebudayaan baru di komunitas. Yang menarik, dalam proses memahami peristiwa pandemi COVID-19 yang dalam penceritaannya atau sosialisasi resmi pemerintah seringkali menggunakan bahasa yang sulit dipahami, asing dalam alam pikir budaya sebuah komunitas. Pengetahuan yang dibicarakan dalam kerjasama kami dengan Nemu Buku dan juga Forum Sudut Pandang melalui membuat buklet, ini mengingatkan masyarakat pada bahasa dan pengetahuan lama. Di Poso misalnya, orang-orang kemudian ternyata mengingat peristiwa jual lele. Itu lebih mudah untuk mengingat peristiwa itu lalu disamakan dengan peristiwa pandemi COVID-19 saat ini. Praktik untuk membangun pengetahuan bersama yang bisa diakses oleh komunitas di seluruh pelosok desa karena tidak semua orang punya akses dengan TV atau dengan internet adalah pembuatan buklet COVID-19. Buklet ini dikerjakan bersama dengan Nemu Buku, kemudian Forum Sudut Pandang dan Institut Mosintowo dengan belajar pada peristiwa yang sedang terjadi, dengan menggunakan bahasa yang dapat diakses, dengan menguatkan kesadaran kritis dari pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan mengimajinasikan tentang bagaimana pengalaman itu membangun kebudayaan baru di masa depan.
Kalau dilihat sebenarnya pandemi itu bukan hanya mendesakkan manusia untuk memeriksa ulang hubungan antara manusia, tapi juga terlebih-lebih mengevaluasi kesaling tergantungan manusia pada alamnya. Kesadaran bahwa manusia semakin berlari jauh dari alam dan menggantungkan diri pada teknologi canggih yang ternyata sangat merusak alam. Pandemi ini kemudian menyentakkan kesadaran manusia. Pertama-tama bagi sebagian orang adalah akses pada pangan yang sehat. Namun kemudian menggiring pada sebuah cara pikir baru tentang kebudayaan pangan. Diskusi kami di Poso misalnya bersama dengan para orang tua mengantarkan pada refleksi soal pengelolaan pangan, soal penggunaan alam, soal alam itu sendiri. Ini mengantarkan pada sebuah upaya, sebuah usaha untuk menciptakan kebudayaan baru dalam pengelolaan pangan. Kebun Musintu misalnya yang diinisiasi bersama dengan para petani berusaha mendekatkan diri kembali kepada alam, belajar kembali pada tanah, pada air, pada semesta untuk membentuk kebudayaan baru yang melihat pangan bukan sekedar urusan produksi dan konsumsi, tapi keseluruhan kebudayaan manusia di masa kini dan masa depan yang tergantung pada alam. Saat ini Kebun Musintu sedang dikerjakan bersama-sama dengan komunitas di 32 desa. Harapannya dia menjadi kebudayaan baru yang tidak hanya saja dimulai di masa pandemi, tetapi dia menjadi kebudayaan baru bersama di masa yang akan datang. Sebenarnya ketika kita bicara tentang proses memaknai ulang saling ketergantungan manusia dengan alam, ini akhirnya membawa pada sebuah pemikiran tentang mengembalikan ulang hak-hak alam, memeriksa ulang konsep pikir dan mekanisme pembangunan berkelanjutan yang seringkali disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang kenyataannya masih berpusat pada manusia dan mengabaikan alam. Proses berpikir ini penting untuk kemudian dilakukan kembali. Dalam hal inilah sebenarnya kalau kita bicara tentang jejaring baru kebudayaan di masa pandemi, dia sampai pada proses yang bagi kami di Poso disebut dengan kata pakaroso. Ini bahasa Pamona, salah satu suku di Poso, yang artinya saling menguatkan. Proses saling menguatkan sebagai sebuah bentuk jejaring baru kebudayaan di masa pandemi bukan hanya soal menguatkan kembali pengetahuan, bahasa, mekanisme antar manusia dalam komunitas, tapi juga memberikan makna baru kebudayaan manusia dengan meletakkan alam setara dan selaras dengan manusia. Dengan demikian, jeda di masa pandemi ini, jejaring baru kebudayaan mampu menguatkan kita pada kemanusiaan yang sering dilupakan dan mengembalikan kita pada alam yang sudah lama ditinggalkan. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama-sama. Terima kasih banyak.